Jangan meremehkan satu kebajikan, karena siapa tahu itu yang akan nanti memperberat timbangan amal kebajikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat mulia alhamdulillah yang ditujukan kepada zat yang maha mulia, yang segala keperluan kita, hajat kita tergantung dan berada di dalam genggamannya. Bahkan nyawa kita sendiri itu berada dalam genggaman tangannya. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, hadirin pemirsa sekalian, bahwa ucapan salawat ini lah yang mudah-mudahan selalu kita lantunkan supaya kita dapat dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, "Wahai Rasul, kami tahu cara bersalam kepadamu, yaitu dengan ucapan Assalamualaikum. Tetapi bagaimana kami bersalawat kepadamu?" "Oh, kalau kamu bersalawat kepadaku, ucapkanlah Allahumma sholli ala Muhammad." Nah, pemirsa sekalian yang terhormat, perlu kita perjelas di sini. Setelah ucapan Rasul Allahumma sholli ala Muhammad, belakangan timbul ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Satu kelompok masyarakat mengatakan bahwa perkataan Sayyidina itu adalah bid'ah, yaitu yang tidak pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang berbahaya sekali bid'ah itu masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Saya kira tidak demikian. Karena kalimat Sayyidina itu adalah kalimat terhormat yang kita tujukan kepada baginda Rasul untuk menghormati beliau. Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Tuan kami, penghulu kami, pemimpin kami. Nah, salahkah kita mengatakan Rasul itu pemimpin kita? Salahkah kita mengatakan beliau itu penghulu kita? Salahkah kita mengatakan beliau adalah yang kita hormati? Nah begitu, dengan presiden saja kita mengatakan yang terhormat, yang mulia, dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu, kalimat Sayyidina janganlah dipersoalkan. Memang ada ulama yang mengatakan bahwa memang untuk menjaga keaslian itu adalah dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu diucapkan nanti di dalam salat, di dalam sembahyang kita. Tetapi kalau di luar salat, kata beliau, ucapkanlah Sayyidina sebagai kata penghormatan. Nah, jadi jangan dipersoalkan persoalan Sayyidina. Bahari, kita ingat waktu kita lagi kecil, ada orang bertempelengan masalah Sayyidina. Masalah Sayyidina aja bertempelengan begitu Bahari. Itu di satu pihak barangkali ingin mempertahankan kebenarannya, padahal semuanya benar dan insya Allah tidak ada yang salah begitu. Nah, baiklah. Nah, inilah pemirsa sekalian berkenaan dengan yang kita inginkan untuk menguraikan pada kesempatan ini. Ada amalan-amalan seorang muslim yang ringan tapi ganjarannya adalah sangat fantastis kalau kita katakan, artinya sangat banyak. Nah, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu akan kemampuan kita. Dia tidak ingin membebani para makhluknya dengan apa yang tidak dimampui oleh makhluk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Di pihak lain, dia ingin menganugerahkan ganjaran fantastis, kita katakan demikian, ganjaran yang banyak kita maksudkan, ya, terhadap sejumlah umat yang terhadap amal yang dilaksanakan, padahal amal itu mudah dikerjakan. Nah, yang pertama yang mudah kita kerjakan dalam hidup ini tapi ganjarannya banyak apa? Silaturahmi.
Nah, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyubsatalahu fi rizqihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyasil rahimah." Artinya, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, jadi jangan disepelekan menghubungkan hubungan yang baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan siapapun, karena itu akan memudahkan untuk kita mendapatkan rezeki di satu pihak dan untuk kita dapat dipanjangkan umur. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim untuk mendapatkan ganjaran yang banyak atau fantastis, yaitu salat berakhlak mulia. Ujar Nabi, silaturahmi wa husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murna diyar wa yazidna fil a'mar. Silaturahim, berakhlak mulia dan ramah pada tetangga dapat memakmurkan rumah dan menambah umur. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Nah, di mana kita berada, di mana kita tinggal, hendaklah kiranya kita baik hubungan dengan tetangga, di rumah tangga baik hubungan antara suami istri, anak-anak, kakek nenek, ipar-ipar, dan semuanya harus dijaga. Jangan sampai terjadi perseteruan dan pertentangan, karena itu sangat merugikan kehidupan kita. Yang ketiga adalah memperbanyak salat di Masjidil Haram Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Memang ini bagi mereka yang bisa datang ke Mekah dapat ganjaran fantastis. Apa ganjarannya? Ujar Nabi, salatun fi masjidi haza abdalu min alpin fi masiwahu illal Masjidil Haram. Salat di masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, lebih abdal daripada selain 1000 kali di tempat lain kecuali di Masjidil Haram. Wa salatun bil Masjidil Haram abdalu min mi'ati alpin fi masiwah. Dan salat di Masjidil Haram itu lebih baik 100.000 kali daripada salat di masjid lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Beruntung sekali orang-orang yang dapat datang berumrah, berhaji ke Masjidil Haram, karena akan mendapatkan nilai-nilai ibadah yang sangat banyak itu tadi. Kemudian salat berjamaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 27 derajat. Artinya salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ibaratkan orang melompat begitu. Kalau salat sendirian itu melompatnya hanya 1 langkah. Tetapi kalau orang salat berjamaah, dia dapat melompat 27 langkah. Nah, itu sama dengan orang bersepeda motor ya. Mungkin kalau bersepeda motor, salat sendirian istilahnya ya hanya kencangnya itu berapa jalan 50 umpamanya. Tetapi kalau salat berjamaah dia putaran roda sepeda motornya itu jalan 100 umpamanya. Kan lebih cepat yang 100. Nah, ini gambaran nanti kita di titian siratal mustaqim. Nah, orang yang suka salat berjamaah laju jalannya cepat ya seperti kilat. Nah, berapa jalannya? Karena putarannya itu seperti putaran ya sepeda motor. Tetapi kalau orang hanya salat sendirian ya berputar gedebak itu maka lambat begitu. Nah, jadi siapa yang ingin cepat menyeberang titian siratal mustaqim ke seberang menuju surga, hendaklah dia selalu salat berjamaah. Kemudian yang kelima, salat sunat di rumah dan salat sunat karena Allah. Nah, ini memang sebenarnya kita di rumah itu, rumah jangan dijadikan kuburan. Ujar Nabi, rumah itu dijadikan keramaian dengan salat. Nah, ini yang dikatakan nawiru manazilakum bis salah wa tilawatil Quran. Ya, terangi rumah tangga kamu itu dengan salat dan bacaan-bacaan Al-Quran. Sallu ayuhan nas fi buyutikum. Ayo, salat kalian di rumah kalian. Baina abdal salatil mar'i fi baitihi illal maktubah. Karena salat yang utama bagi seseorang itu adalah salat di rumahnya kecuali salat fardu. Nah, jadi salat fardunya di rumah, sembahyang sunatnya sembahyang fardunya di masjid, terbaliklah. Sembahyang
sembahyang fardunya di masjid, sembahyang sunatnya di rumah karena Allah. Nah. Tapi amun pacang kada sunat-sunat di rumah, ayo sudah baik di masjid jaganya lah. Jadi mbah sembahyang apa, amun ada ba'diyahnya, capati ba'diyahnya ke masjid, amun sahabat terdahulu sedikit sembahyang juga, sembahyanglah qabliyahnya begitu lah, qabliyahnya. Di samping salat sunat tahiyat masjid. Nah, itu semua menambah amal-amal kita. Jadi amal kita ini kita sebenarnya nanti di hari akhirat itu memerlukan satu kebajikan aja. Satu kebajikan untuk amal kita terlebih banyak daripada kejahatan kita. Jadi bagaimanapun umpamanya ada kejahatan, timbang, ayo sama. Nah, sebutin ya dicari satu kebajikan. Nah itu yang kalau sebab itu jangan meremehkan satu kebajikan, karena siapa tahu itu yang akan nanti memperberat timbangan amal kebajikan kita. Yang may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah aja, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kita akan lihat yang baik, yang jahat. Nah mudah-mudahan yang baik bagi kita lebih banyak, dan yang jahat nauzubillah mudah-mudahan itu ringan, itu sedikit artinya. Kemudian yang keenam, amal ringan itu salat duha. Nah, salat duha itu adalah pintu rezeki. Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma minad duha. Masya Allah. Pada setiap pagi engkau masuk berumur sampai di waktu pagi, keesokan bahasa kita, maka terpikulah kepada setiap persendian kita ini satu sedekah. Jadi persendian kita ini ada 360, maka dituntut kita 360 sedekah. Jika bangsa sepeda motor kira-kira olehnya itu supaya lancar jalannya, supaya kada kerekotan. Nah maka siapa yang bisa menutupinya? Pakulu tasbihatin sedekah, engkau bertasbih subhanallah sedekah. Bertahmid engkau, wakulu tahmidatin sedekah, itu sudah dianggap sedekah. Wakulu tahlilatin tahlil sedekah, wakulu takbiratin sedekah, wakulu amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar sedekah. Wa tujzi'u zalika, nah semua itu tidak bisa dilakukan mungkin. Min zalika tujzi'u min zalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Dapat ditutupi oleh 2 rakaat sembahyang duha. 2 rakaat sembahyang duha dapat menutup semua sedekah-sedekah itu. Jika ibarat sepeda motor memberi oleh kepada minyak kepada sepeda motor kita supaya jangan kerekotan berjalan. Jadi mau ada nang kerekotan berjalan tuh kurang doa, kira-kira itulah kurang berdoa begitu ya. Nah ini juga terkait dengan pesan daripada Sayyidina Ibrahim kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu beliau bertemu di langit yang ke-7 ya, pada waktu Nabi Ibrahim Muhammad SAW Isra dan Mi'raj. Sampai ke langit 7 Nabi bertemu Nabi Ibrahim. Muhammad, ikra ummataka minni assalam. Wahai Muhammad, sampaikan salamku kepada umatmu. Jadi kita disalami oleh Nabi Ibrahim. Fakul, dan katakanlah, wa akhbirhum, beritahu mereka, beri informasi mereka, annal jannata tayyibatut turbah, bahwa surga itu adalah tanahnya subur, wa ajbatul ma, airnya jernih, wa girasuhum, tanam-tanamannya, nah tanam-tanaman surga ya, kita itu dapat seluas langit dan bumi. Ditanami dengan apa lahan yang seluas langit dan bumi itu? Dengan tasbih yang selengkapnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah ini kalau bisa paling tidak 100 kali sehari. Jadi 100 pohon tumbuh di lahan kita yang di surga itu sebanyak seluas langit dan bumi. Nah, kemudian yang mudah lagi untuk kita kerjakan apa? Salat setelah terbit matahari. Nah, salat setelah terbit matahari ini maksudkan adalah apa yang dikatakan salat sunat isyraq. Dan ini sebelum salat duha. Jadi kalau kita ke masjid ya, ke masjid untuk salat berjamaah.
Man shallal ghadata fi jama'atin, barang siapa yang salat subuh dengan berjamaah. Sumaka ada yazkurullah ta'ala, kemudian ia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu asyams, sampai matahari terbit. Summa shalla raka'ataini, kemudian ia salat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajatin wa umratin tamah, maka dia akan mendapatkan pahala berhaji dan umrah yang sempurna untuk Nabi. Nah, jadi kalau kita mampu, dan ini harus dilakukan karena kita akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Kita tahu betapa susahnya untuk mendapatkan kita bisa berhaji. Bagaimana susahnya kita untuk berumrah. Tapi dengan salat subuh berjamaah, duduk berzikir, baca Yasin, baca suratul Waqiah, baca Tabarak, baca zikir-zikir yang lain, insyaallah itu memakan waktu sampai kepada matahari terbit. Nah, setelah matahari terbit, lewatkan sedikit baru kita salat sunat isyraq. Nah, itu sudah merupakan amal yang mudah untuk kita kerjakan, sehingga kita dapat maksimal ganjaran yang fantastis saja. Nah, kemudian salat duha sudah ya, salat isyraq, kemudian salat 5 waktu di masjid. Orang yang salat 5 waktu selalu di masjid, subuh ke masjid berjamaah, sampai ke isya kena berjamaah pulang ke masjid. Nah, orang yang demikian sama akan dapat pahala haji dan umrah, yaitu pahala yang banyak tentunya ya. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, bukan main orang hendak pulang berhaji sesulitnya berapa tahun sekarang menunggu giliran, bagaimana orang hendak umrah, bagaimana sih banyak biaya yang dilakukan. Tapi dengan setiap hari berjamaah ke masjid itu akan mendapatkan pahala haji dan umrah. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian salat di saf pertama mendapatkan doa permohonan keampunan dari Nabi kepada Allah 3 kali. Nah, kalau berjamaah ke masjid itu salat tuh di saf pertama. Ya, di saf pertama. Dan kalau bisa dekat imam. Karena itu Nabi memohonkan ampunilah hambaku, umatku yang salat fardu berjamaah di saf awal. Nah, ini kada datang ke masjid hendak mencari saf belakang sudah hendak bersandar soalnya, hendak bersandar. Nah, apalagi Jumat, kena orang mau khutbah mengantuk. Nah, ini sangat tidak baik, jangan dibiasakan hal yang seperti itu. Kemudian yang selanjutnya menghadiri halakah pengajian ilmu di masjid. Nah, ini menghadiri pengajian. Hadis di riwayat Tabrani, dan ini pun juga mendapatkan pahala yang banyak. Ke-11 salat di Masjid Quba 2 rakaat. Nah, ini bagi orang yang berumrah, yaitu yang berziarah ke Masjid Quba kemudian salat 2 rakaat di sana, maka pahalanya sama dengan pahala orang melaksanakan ibadah umrah. Ini asal muasalnya itu orang Madinah ini rupanya ya katakanlah berhiri lawan orang Mekah. Wahai Rasulullah, orang Mekah itu dapat pahala umrah, kami di Madinah ini dapat apa? Berbeda. Nah, lalu aja Nabi, kamu pergilah ke Masjid Quba, salat di sana 2 rakaat dalam keadaan suci berangkatnya, kamu akan mendapatkan pahala umrah. Kemudian mengucapkan atau menjawab azan. Nah, menjadi muazin. Nah, menjadi muazin itu luar biasa itu, ya. Menjadi muazin luar biasa. Orang yang menjadi muazin ya Bilal, maksud kita Bilal. Padahal Bilal itu adalah orang yang pertama menyampaikan azan. Nah, yang menyampaikan sesudahnya itu muazin ngarannya. Lah, muazin. Cuma apakah di wadah kita nih kalau ngaran azan itu disebut bang. Lah, nah itu kada tahu asalnya. Ulun sudah sering juga bertakun dan tuan guru. Kenapa maka orang azan itu disebut bang? Kada tahu juga. Oleh karena nantuang azan ini soasat lalu bangsat. Bangsat. Nah, itu kada tahu kisahnya itu kenapa maka kayak itu. Tapi itulah orang yang menjadi muazin ini dia akan mendapatkan keampunan sejauh suaranya. Nah, kemana suaranya itu punya bemek, jauh benar tuh. Bemek didengar oleh pohon-pohonan yang kering, pohon-pohonan yang basah, semuanya mendoakan membacakan tasbih kepada Allah SWT untuk si muadzin tadi, dan dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang salat bersamanya. Ayo, kalau azan Jumat tuh mau berapa orang sembahyang berjamaah dengannya, dia dapat pahalanya tuh. Jadi untung mana jadi orang muadzin ya. Dapat untung lah, mendapat amplop. Kemudian
mengulang-ulang membaca surah di dalam Al-Quran, ya. Yang kaitannya dengan Jumat dulu ya, muazin memuliakan hari Jumat dengan mandi sunat Jumat untuk menunaikan salat Jumat. Jadi mandi keesokan subuh dengan niat itu sunatal gusta sunatal lihudur Jumat, untuk hadir Jumat karena Allah Ta'ala. Amun hendak mandi wajib pengantinan hulu malam itu. Nah jadi tak gana lagi pahalanya pengantinan hulu malam itu, lalu subuhnya maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda tadi. Kemudian mengucapkan dan menjawab seperti ungkapan muadzin. Nah jadi kita menjawab azan ini tidak sembarang. Nah itu dapat pahala yang luar biasa pula, mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Apalagi berdoa sesudah azan itulah kita Allahumma rabb hazihi da'wati tamah dan seterusnya sampai wa'atihil wasilata wal fadila wa darajatil aliyatir rafi'ah wa ba'sul maqamal mahmud alladzi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Nah itu akan terjamin diberikan syafaat oleh Nabi. Yang ke-14 yang ke-15 yang seterusnya memperbanyak istighfar untuk orang-orang beriman, ditulis kebaikan sebanyak bilangan umat beriman yang dimohonkan ampunan olehnya. Jadi kalau kita mengatakan Allahumma ighfirli wali walidayya walil mu'minina wal mu'minat. Nah kita yang walil mu'minin wal mu'minat tambah lagi al ahya'i minhum wal amwat. Berapa banyak itu? Berapa banyak bilangan orang Islam, segitulah kita mendapat kebaikan. Nah, kebaikan yang dimaksud itu wallahu alam, kita tidak tahu apa yang akan diberikan Allah nilai kebaikan kepada orang yang demikian. Kemudian puasa Ramadan sebulan penuh dan 6 hari bulan Ramadan, ya. 6 hari bulan Ramadan. 6 hari bulan Syawal maksudnya. Seperti puasa itu seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Kemudian puasa 3 hari pada setiap bulan Qamariyah. Ayyamul Bait itu hari putih 13, 14, 15. Nah, ini bagi yang mampu-mampu puasa 13, 14, 15 itu hari putih namanya, ya. 19 membukakan orang yang berpuasa. Nah, kalau membukakan orang yang berpuasa tentu pada waktunya, ya. Jangan membukakan pada tengah hari, kita bukaan, aku hendak memberikan pahala. Kalau kayak itu, Bang, kayaknya sampai waktunya. Nah, mereka akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang dia bukakan. Nah, kemudian dapat malam Al-Qadar, itu malam selikur dan seterusnya. Kemudian kalau bisa umrah di bulan Ramadan akan mendapatkan nilai berhaji bersama Rasul, tapi tidak memenuhi kewajiban sebagai rukun Islam. Ke-21 dan 22 berjihad fisabilillah dan berjaga sebagai tentara di perbatasan negeri muslim dengan musuh. Ke-23 menghajikan orang lain. Ke-24 beramal saleh pada 10 hari bulan Zulqa'dah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian berzikir seperti yang Rasulullah wasiatkan kepada Juwairiyah, ya. Apabila sampai di rumah, membantu menyelesaikan kesulitan orang lain, diselesaikan kesulitannya di dunia dan di akhirat. 27 amal jariyah, yaitu seorang muslim akan menyusul pahalanya di akhirat dia sudah meninggal, yaitu antara lain yaitu anak yang mendoakannya, mushaf yang diwakafkannya. Nah, jadi kita kalau bisa ada wakaf mushaf untuk ke masjid, sungai yang dialirkannya untuk minum orang banyak. Nah, termasuk ini di sini membayarkan ledeng, namanya ledeng air bagi orang yang tidak mampu, atau untuk masjid dan kepentingan orang banyak seperti asrama yatim dan pondok pendidikan. Termasuk rahalah masjid yang dibangun dan ikut membangun masjid dan atau membangun sendiri, atau sedekahnya untuk fakir miskin dan para duafa. Nah, demikianlah sementara dulu tentang amalan-amalan ringan dengan ganjaran yang fantastis, yang banyak yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu bahwa manusia ini kita tidak mampu beramal yang banyak, umur kita sedikit, maka cukup dengan segala amal yang diberikan itu tadi, fantastis ganjarannya banyak. Nah, demikian, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.